Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Komentar berkelas Marc Marquez usai dihina dan disoraki supporter di podium MotoGP San Marino 2024. Pembalap tim Gresini Ducati, Marc Marquez memberikan komentar berkelas usai mendapatkan hinaan dan sorakan supporter di sirkuit Misano, Italia, ketika di podium juara MotoGP San Marino 2024 pada tanggal 8 September tahun 2024 kemarin. Marquez mengaku hal itu sudah biasa dan tak membenci perbuatan para penonton yang hadir langsung di seri San Marino tersebut. Seperti yang diketahui, Marquez berhasil memenangkan MotoGP San Marino 2024. Ia finish tepat di depan dua rider Ducati Lenovo, yakni Francisco Bagnaia yang menempati posisi kedua dan Enea Bastianini di tempat ketiga. Menariknya, Marquez menang di sirkuit tak mengagetkan Marquez langsung mendapatkan hinaan dan sorakan dari para penonton sirkuit Misano. Marquez sendiri seperti tak peduli dan asyik berjoget saat naik ke podium juara. Usai balapan, Marquez menyadari hinaan dan disoraki para supporter. Namun, ia merasa hal itu hal yang wajar dan setiap pembalap dirasanya perlu menerima tekanan seperti tersebut. Saya mendengar sorakan itu, tetapi sudah berbeda jika dibandingkan dengan era 2016 atau 2017 silam. Pada akhirnya, Anda memang harus belajar menerima itu semua sorakan dan hinaan dari haters, kata Marquez usai balapan, dikutip dari Motosan, Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Miller peringatkan, masih ada 6 Ducati di grid. Jack Miller, Ducati, entah mereka punya 6 atau 8 motor di grid, mereka akan tetap sangat kuat. Jack Miller telah menepis anggapan bahwa Ducati akan mengalami penurunan performa dramatis menyusul kehilangan 2 motor di grid MotoGP 2025. Masa depan Miller terikat dengan kepindahan itu, dengan pembalap Australia itu tinggal menunggu konfirmasi untuk melengkapi line-up Pramac Yamaha. Pramac saat ini merupakan salah satu dari 4 tim Ducati yang memiliki total 8 Desmosedici. Bandingkan dengan Aprilia, KTM, dan Honda yang masing-masing hanya memiliki 4 mesin, dan Yamaha yang hanya memiliki 2 mesin. Hanya 6 Ducati, kami mengatakannya seolah-olah itu hal kecil. Tetap saja ada 6 motor di grid, kata Miller. Pokoknya, saya rasa tidak akan banyak berubah. Saya rasa Ducati, terlepas dari apakah mereka punya 6 atau 8 motor di grid, akan tetap sangat kuat. Miller, yang saat ini berada di musim terakhirnya di Red Bull KTM, membalap untuk Ducati dari 2018 hingga 2022. Awalnya membalap untuk Pramac, Miller kemudian dipromosikan ke tim pabrikan Lenovo, tempat ia meraih 3 kemenangan balapan. Motor mereka perlahan tapi pasti semakin disempurnakan, katanya tentang Desmosedici, yang hanya kalah 1 Grand Prix musim ini. Mereka menyentuh area yang mereka butuhkan, dan mereka beruntung berada di posisi itu. Namun, mereka belum berhenti. Mereka masih bekerja keras seperti pada tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Jadi saya pikir mereka akan tetap kuat. Jangan berharap 2025 akan menjadi tahun yang lebih mudah, bagi yang lain itu sudah pasti. Tapi ini akan menarik. Ducati akan menurunkan susunan tim pabrikan terkuatnya. Di atas kertas, musim depan dengan juara dunia 8 kali Marc Marquez bersanding dengan juara dunia 3 kali Francisco Bagnaia. Jumlah itu akan meningkat menjadi 12 gelar Grand Prix jika Bagnaia, minus 7 poin, atau Marquez minus 53 poin, menggulingkan pebalap Pramac saat ini Jorge Martin dari puncak klasemen. Yamaha tidak memiliki tim satelit MotoGP sejak RNF beralih ke Aprilia pada akhir tahun 2022. Ducati komentari kekalahan Bagnaia, Marquez jago adaptasi. Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia finish kedua dalam balapan utama MotoGP San Marino. Hasil ini cukup maksimal jika melihat dari sisi klasemen sementara, karena dia mendekat dengan sangat cepat ke posisi puncak. Bos Ducati, Gigi Dalikna cukup senang dengan hasil Bagnaia di Misano walau gagal menang.
Pria Italia itu juga sangat senang dengan performa pembalap Gresini Racing, Marc Marquez yang memenangkan balapan setelah start dari baris tengah. Dalikna sangat terkesan dengan bagaimana cepatnya Marquez beradaptasi dengan situasi sulit seperti di Misano. Dia menunjukkan sekali lagi tidak hanya betapa nyamannya perasaannya dalam situasi ekstrim, tapi juga bagaimana dia bisa mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Dia tak tertahankan, kata Dalikna seperti dimuat Motosan.es. Marquez adalah yang tercepat beradaptasi dengan kondisi lintasan, bangkit dari posisi ke-6 dan menunjukkan bakatnya setelah start ke-9 di grid. Harus diakui bahwa dialah yang paling sedikit mengalami kekalahan, tapi begitulah yang terjadi. Pecco mencoba untuk menang, tanpa memaksakan hal yang tidak perlu, tapi pada saat tertentu Marquez secara definitif menegaskan kembali posisi pertamanya dan tidak ada yang bisa dilakukan, seru sang insinyur menambahkan. Di sisi lain, Dalikna mengapresiasi sangat positif finish kedua Bagnaia. Posisi kedua yang layak untuk dimenangkan. Pecco tetap berada di lintasan di depan semua orang, dan karenanya tanpa referensi, dalam situasi yang sangat sulit yang sudah cukup untuk tergelincir dan bahkan membahayakan hasil kejuaraan, demikian Dalikna menjelaskan. Walaupun finish kedua, tapi Bagnaia berhasil mendekati Jorge Martin, Prima Pramac Racing, di puncak klasemen sementara dengan selisih hanya 7 poin. Bos Ducati komentari blunder Martin ganti motor hujan. Pembalap Spanyol, Jorge Martin tiba-tiba memutuskan untuk masuk ke pit di lap ke-7 balapan utama MotoGP San Marino. Martin beralih ke motor hujan karena memang sudah turun gerimis sejak awal balapan. Sebelum masuk, Martin juga sempat melebar dan membuatnya semakin yakin dengan keputusan ganti motor. Sayangnya itu menjadi langkah yang keliru karena hujan dengan segera reda dan lintasan menjadi kering normal setelah sempat sedikit basah di beberapa titik. Martin juga kembali ke pit untuk kedua kalinya mengganti motor lagi ke motor kering, namun dia sudah kehilangan banyak waktu. Bos Ducati, Gigi Dalikna menyebut kesalahan yang dilakukan oleh Martin sangat mudah dilakukan dalam kondisi genting. Itu adalah balapan yang sangat sulit dan indah, di mana sangat mudah untuk gagal, kata Dalikna tentang balapan tak terduga di Misano, seperti diberitakan AS.com. Anda tidak bisa menyalahkan Jorge atas apa yang telah dilakukannya. Dia hanya melakukan kesalahan yang mudah dilakukan, seru sang insinyur menganalisis. Martin akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke-15 dan hanya menambah 1 poin walau tetap berada di posisi teratas klasemen. Tapi, gap antara Martin dan Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang berada di posisi kedua kini menipis menjadi hanya 7 poin. Hal ini akan membuat persaingan gelar semakin ketat menuju akhir musim.